kita bertambah nyawa ya sekarang. Tadinya baru saya sendirian Mas ya. Alhamdulillah akhirnya bertambah juga nyawa AMM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari AMM yang dirahmati Allah, kesempatan sore hari ini kita diberi waktu, diberi peluang untuk bisa thalabul ilmi dalam keadaan lapar dan haus. Pada lapar kan? Oh sudah buka? Sudah kemarin ya. Ya, alhamdulillah. Ini terus terang aja merupakan satu kehormatan bagi saya diundang oleh AMM. Karena ketika saya melihat flyer kemarin di-share, semalam di-share sama Mbak Aul ya, itu saya melihat yang lainnya pada muda-muda gitu. Giliran yang di tengah sendiri udah gede sendiri, tua lagi, perempuan meneh. Nah, tuh. Jadi saya tuh di rumah udah mikir ini gimana caranya supaya ketika saya berbicara itu tidak dianggap seperti sedang ngomel. Gitu. Karena kebanyakan anak muda mungkin alergi diisi oleh para penceramah yang sudah berusia, ibu-ibu lagi gitu ya. Karena aura-auranya tuh ngomel ibu-ibu gitu kan. Ada aja yang salah di mata mereka gitu. Jadi saya terus terang saja ini kehormatan bagi saya. Saya nggak tahu mimpi apa AMM itu sampai-sampai saya diminta untuk ngisi gitu. Nggak mimpi ya, alhamdulillah. Dalam kesadaran yang bagaimana itu, saya sendiri bingung. Sadar ya. Iya, jadi alhamdulillah terima kasih banyak untuk kesempatan ini dan mudah-mudahan nantinya kita bisa saling memberi gitu ceritanya. Saya akan belajar dari panjenengan semua yang masih muda dan saya berharap apa yang nanti saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk panjenengan yang itu mudah-mudahan bermanfaat untuk masa depan. Saya sengaja mengambil tadi seperti kata Mbak Siti ya, judulnya rodo-rodo anak muda gitu kan, glitch lah. Saya sendiri nyari itu maknanya apaan ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ya, ini saya ketolong itu di flyer itu saya ketolong banget sama judulnya tuh. Jadi nggak kelihatan emak-emak banget gitu ya. Alhamdulillah. Saya kepengen langsung memulai tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebentar. Karena saya yakin tidak semua di sini mungkin sudah mengenal saya gitu ya. Saya Nida, biasa muncul gitu, paling sering hubungan sama Mas Said. Soalnya saya butuh lazismu ruangan di atas gitu ya. Jadi saya itu salah satu anggota dari Aisyah, ibu-ibu Aisyah ya nak. Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ya, Bunda Aisyah maaf. Biar lebih kalem ya kelihatannya. Ya, saya ibu rumah tangga dengan 6 orang anak, alhamdulillah asalnya dari Merauke, Papua. Jadi mungkin nanti bahasanya memang saya tidak pakai bahasa Jawa, apalagi yang promo, yang dengan orang tua aja saya nggak pakai promo, apalagi sama AMM ya. Bukan karena saya nggak mau, memang nggak bisa gitu ya. Oke, baik, saya manggilnya apa nih? Adik ya Pak. Ini terima kasih, sering-sering aja saya diundang ke sini ya. Berasa mudanya lagi. Nah, ya. Jadi kita dia mau dicerita aja. Gitu ya, boleh. Masya Allah Kak Nida gitu ya, boleh. Sip lah kalau begitu. Nanti saya akan sering-sering ke sini aja dah. Kalau pokoknya saya akan mengutamakan AMM gitu. Kalau udah terkenal. Iya. Jadi kita akan berbicara tentang life is not a glitch. Menemukan mission statement di balik penciptaan. Kalau dibaca judulnya rasa-rasanya kita tuh udah apakah itu tadi udah sempat disampaikan glitch itu semacam bug atau mungkin sistem error gitu ya. Sistem error dalam komputer yang mungkin nanti membuat akhirnya program kita tuh jadi nggak ada arahnya gitu. Sembarangan aja muncul dia gitu ya. Nah, saya cuma ingin menyampaikan kepada panjenengan yang sudah hadir sore hari ini, tidak semua dipanggil. Jenengan bisa hadir di sini memang kehendak Allah.
untuk menjadikan panjenengan semua ada di kesempatan ini, ada di waktu ini, dan ada dalam materi ini. Saya yakin tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah dalam perencanaan Allah, termasuk materi kita hari ini. Maka di sini saya kemarin sempat bertanya, AMM itu nantinya yang hadir laki apa perempuan aja, dan sudah dijelaskan nanti bisa ada mungkin dari IPM, ada dari NA-nya, ada dari ikatan mahasiswanya ada nggak? Adanya IPM. Baru mau masuk. Oh, baru mau masuk. Oh ya, kita tunggu masuknya aja dah. Punya NA itu. Oh, punya NA. Nah, rebutan belum apa-apa ya. Iya, jadi apapun kita berada di posisi atau di bagian manapun itu, saya yakin semuanya di sini sedang dipersiapkan untuk menjadi agent of change atau agen perubahan umat. Ya, bahwa kehadiran panjenengan semua di sini, adik-adik semua di sini, ya, Allah takdirkan untuk menjadi orang-orang yang insya Allah termasuk bagian dari perubahan umat yang lebih baik. Berbicara tentang a glitch atau error system, pernah nggak sih kita tuh ngerasa hidup kita kayak jalan begitu aja gitu ya? Kok kayaknya hari-hari cuman ya udah sekadar makan, minum, bangun, tidur lagi, terus kerja atau mungkin kuliah atau mungkin ya kalau nggak ada kerjaan ya udah jadi beban hidup misalnya kayak gitu ya. Nah, kita kadang kalau sudah nge-scroll media sosial ngeliatin hidup orang kok kayaknya mereka bisa ada kelihatan ada nilainya gitu. Sementara saya kok cuman adanya di sini doang gitu kan. Kayak nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, dalam dunia digital tadi sudah disampaikan bahwa glitch itu adalah sesuatu yang membuat sistemnya itu jadi berjalan tanpa arah. Kita pun kadang seperti itu. Merasa bahwa hidup kita tuh cuman lahir, sekolah, kerja, mati, udah selesai gitu kan. Nah, seolah hidup itu hanya sebuah kebutuhan biologis aja, biologi kita gitu, kebutuhan biologi kita. Nah, saya tidak akan menuduh bahwa panjenengan yang ada di sini, adik-adik yang ada di sini mungkin punya pikiran kayak gitu. Saya berdoa semoga panjenengan itu termasuk orang-orang yang justru sudah punya tujuan hidup yang jelas. Tidak termasuk ke dalam mereka yang masih mengalami glitch ini, ya. Bisa jadi, tapi bisa jadi di antara kita mungkin pernah punya pemikiran seperti itu. Apa tujuan hidupku? Aku harus ngapain? Kira-kira aku nanti gimana ke depannya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya ini subhanallahnya ya, kita berada atau kita menjadi seorang muslim. Islam sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketika di dalam Quran surat Al-Mu'minun 115 dengan tegas Allah menjawab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afahasibatum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Terus terang ayat ini benar-benar lagi saya gandrungi banget untuk bisa saya sampaikan di mana-mana. Di setiap pengajian saya mesti mengaitkan hidup dengan ayat ini. Karena saya merasa ayat ini merupakan titik kesadaran manusia. Untuk apa? Untuk menjadikan hidupnya tidak sekadar a glitch gitu. Ya. Bahwa ayat Al-Mu'minun 115 ini ketika kita bisa pahami isinya, insya Allah itu bisa menjadi kompas dalam hidup kita. Sehingga kita itu gak akan main-main dengan kehidupan kita. Afahasibatum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum, bahwa saya menciptakan kalian abasan, main-main. Wa annakum, bahwa sesungguhnya kalian ilaina la turja'un, tidak akan dikembalikan kepadaku. Itu pertanyaan Allah yang bagi mereka yang sudah bisa memahaminya atau minimal pernah membaca dan mentadaburinya, insya Allah hidupnya udah gak pernah mau main-main lagi. Apalagi sekadar berkata, aku hanyalah remahan rengginang di pojokan kaleng kompuan.
Udah gitu apa? Melempem lagi. Udah gak ada yang kayak gitu. Semua pasti sudah punya motivasi untuk menjadi bermakna, untuk minimal menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dia tidak akan pernah merasa cukup hanya sekadar soleh sendirian. Seorang yang memahami ayat ini, dia akan punya semangat untuk bagaimana caranya hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam hal ini, kalau tadi dibicarakan bahwa life isn't a glitch, betul, bahwa hidup itu bukan main-main. Hidup kita sebagai seorang muslim punya tujuan. Hanya saja, kenapa? Pertanyaannya itu jadinya, kenapa banyak anak muda, jangankan anak muda, bahkan orang tua pun terkadang kehilangan arah. Pernah melihat orang tua yang gak tahu arah hidupnya? Akhirnya hidupnya tidak hanya sebagai beban negara, tapi juga menjadi kuman dalam kehidupan. Ya, toksik, betul. Tidak hanya ketidakbaikan itu tidak hanya untuk dirinya, tapi bahkan dia bisa untuk menjadikan orang lain juga tidak baik gitu loh. Ada manusia-manusia yang kehilangan arah seperti itu. Dan pertanyaan adalah, kenapa? Kok bisa kayak gitu? Bahkan orang-orang yang sudah punya ilmu, ya, kalau kalian mungkin mengikuti kemarin kasus yang penerima beasiswa LPDP, ya, itu orang cerdas tuh, udah sampai menerima beasiswa, tapi kok bisa mengeluarkan statement yang begitu istilahnya lebih bangga, cukup aku yang jadi WNI, anakku WNA gitu, bangga banget. Padahal tiap hari juga makan tempe mestinya tuh, ya. Kenapa kok dia bisa kehilangan arah seperti itu? Padahal untuk mendapatkan pendidikan dia mendapatkannya dari pajak rakyat Indonesia. Kenapa manusia-manusia yang berpendidikan seperti itu bisa kehilangan arah? Yang pasti jawabannya karena mereka itu tidak memiliki apa yang dinamakan konsep diri. Konsep diri ini itu adalah istilah psikologi modern. Di sini ada yang dari psikologi? Ya, mohon maaf untuk kali ini biarkan saya yang berbicara hal itu ya. Kita udah minta izin. Oke. Ya. Nanti coba di cross check lagi, ini benar apa enggak sih Bu Dida ngomong kayak gini nih, gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak benar, langsung protes aja. Kita terbuka di sini untuk menerima masukan, gitu ya. Nah, dalam psikologi, itu psikologi modern nyebutnya konsep diri. Kalau dalam Islam, itu sudah disebut juga 1400 tahun yang lalu. Yaitu apa? Kemampuan memilih fujur dan takwa. Jadi kalau sekarang kita mengenalnya sebagai konsep diri, Allah sudah menyebutnya dengan kemampuan memilih fujur dan takwa. Nah, berbicara tentang konsep diri ini, ada 3 komponen yang paling sering disebut. Ya, komponen yang pertama yaitu self image atau citra diri. Citra diri di sini adalah gampangnya itu bagaimana kita memandang diri kita. Ini yang kadang membuat orang tuh nggak punya tujuan hidup yang jelas. Nyuwun pangapunten, saya tak rubah posisi duduk ya. Ternyata jongko itu tidak bisa ditutupi dengan penampilan. Tetap kesemutan. Kok saya? Bentar. Iya. Kita butuh yang nyaman, biar menyampaikan juga nyaman. Ya. Oke. Baik. Yang pertama tadi tentang self image atau citra diri. Citra diri ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk melihat diri kita seperti apa gitu ya. Banyak anak muda itu yang merasa nggak cukup pintar tadi dengan istilah apalah aku yang cuma sekadar remahan rengginang gitu ya. Nah, kemudian apa? Tidak merasa cukup hebat. Terus merasa orang lain lebih sukses. Apalagi kalau hari-harinya nyekrol TikTok terus urusannya. Alamat itu komen-komen seperti mestinya ini dulu waktu pembagian bakat aku ya lagi absen. Kan gitu tuh, sering banget itu ada komen-komen kayak gitu tuh. Ngelihat orang lain punya bakat, entah yang bakat nyanyi, entah yang bakat menari, dan dia nggak bisa apa-apa, ya itu keluarnya mesti waktu itu pembagian ini saya lagi absen atau saya ketiduran kayak gitu. Ini adalah bagaimana cara dia memandang diri dia bahwa memang saya nggak bisa apa-apa.
gitu. Padahal setiap manusia itu diciptakan Allah dengan potensinya masing-masing. Ada mungkin yang kuat di bagian bicaranya, di bagian nyanyinya. Kalau ikan disuruh manjat pohon mesti nggak bisa. Begitu juga kalau gajah. Jangan ngomong gajah dah, yang lain aja. Iya, ya, nggak usah, kita pun nggak usah ngomongin gajah. Burung disuruh berenang mesti juga bingung. Kan masing-masing manusia tuh punya potensi sendiri. Dan kadang yang berbahayanya itu karena kehidupan kita sudah sangat akrab dengan yang namanya media sosial, akhirnya kita lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Disitulah konsep diri kita semakin hancur atau semakin lemah. Karena yang kita lihat itu orang lain, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, self ideal atau diri ideal. Diri ideal ini adalah apa? Kita ingin menjadi siapa di masa depan. Sebagai seorang mukmin, self ideal kita itu paling nyata adalah Rasulullah. Apabila kita menjadikan Rasulullah itu sebagai self ideal kita, maka segala yang kita lakukan pasti mengarah kepada apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Contoh gampang gini, kalau kita berbicara tentang idol, siapa yang menjadi idola kita? Idola itu adalah self ideal itu tuh, ya. Kita pengen jadi kayak gitu, akhirnya apa? Segala macam rambutnya ditiru, segala macam gaya berpakaiannya ditiru, segala macam omongannya, bahkan fotonya, bahkan surat-suratnya, hanya gara-gara dia jatuh atau mungkin dia kepleset ngomong apa, itulah yang disebut terus. Kebanyakan anak muda kita kelirunya di situ, menjadikan manusia biasa yang punya potensi melakukan fujur sebagai idola. Mereka kehilangan, atau mungkin bukan kehilangan, karena mungkin tidak pernah diperkenalkan dengan self ideal yang sesungguhnya. Akhirnya nggak kenal itu Muhammad yang mana, seperti apa kehidupan Muhammad, nggak tahu. Inilah yang menjadikan self ideal anak muda terkadang tidak ada yang cekal. Karena yang diikutin hanya manusia yang juga melakukan kesalahan. Kalian ngikutin K-pop? Enggak, alhamdulillah kalau begitu kita nggak usah bahas itu. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, itu tadi komponen yang kedua. Komponen yang ketiga yang menjadikan orang akhirnya kehilangan arah hidupnya, yaitu apa? Self-esteem, nilai dirinya. Karena sudahlah dia tidak punya image diri ya, self-image-nya nggak ada, self-idealnya pun nggak punya, akhirnya dia nggak punya harga diri atau nggak punya nilai diri. Dia merasa nggak berharga. Nah itu tadi munculnya, apalah aku. Tapi bagi mereka yang memiliki self-ideal, memiliki self-image yang baik, dia akan berkata, aku adalah hamba Allah, aku adalah pemuda Islam yang memiliki tujuan. Nah itu, disitulah bedanya anak muda yang tidak memiliki konsep diri dengan anak muda yang punya konsep diri. Terkait dengan adik-adik semua yang di sini mungkin ada di AMM, di IPM, di NA gitu ya. Alhamdulillah kalian minimal sudah punya minimal self idealnya tadi. Kita sudah mengenal Rasulullah, kita sudah mengenal Bunda Khadijah ya. Kita tahu cerita-cerita itu. Jadi minimal itu bisa jadi rem bagi diri kita. Atau minimal kita sudah punya cita-cita, minimal aku pengenlah jadi businesswoman kayak Khadijah gitu. Ya, pengenlah aku menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Jadi beruntungnya kalian berada di lingkungan atau berada di organisasi yang mengajak kita sebenarnya bisa untuk menumbuhkan konsep diri itu tadi. Kalian diajak untuk bagaimana bisa bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana bisa bekerja sama. Itu semua dalam rangka membentuk konsep diri tadi. Maka sebenarnya konsep diri ini kalau sudah bisa kalian temukan, jangan berhenti hanya sampai di kalian. Coba sebarkan ke teman-teman yang lain. Sehingga nanti kalau ada pengajian, tidak lagi cuma segelintir seperti ini. Paling tidak kalian sudah punya apa?
memulai diri bahwa saya akan menjadi pemuda AMM yang bisa mengajak orang lain, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu ngeliatin teman kelihatan kayak nggak punya tujuan hidup, langsung diajak. Makanya ini juga saran saya. Terkadang anak muda itu kalau mau datang pengajian, karena pengajiannya ya isinya kayak gitu, tidak menyentuh sisi yang mereka butuhkan. Lagi mencari istilahnya apa? Mencari siapa aku, nggak kejawab-jawab gitu loh. Adanya nih nasihat, makanya ini sudah terdengar kayak nasihat belum ini? Belum ya? Oke, sebentar lagi kalau begitu. Ya, jadi itu tadi ya, sudah 3 yang kita bahas tentang konsep diri. Maka jawabannya, ketika kita merasa bahwa hidup kita nggak ada arah karena kita memang nggak punya 3 konsep ini, tidak memiliki konsep diri ini. Perhatikan, coba cek di dalam diri saya, apakah saya sudah memiliki self image ini? Ya, apakah saya sudah memiliki yang namanya self ideal itu? Saya pengen jadi seperti apa? Siapa yang akan saya jadikan idolaku gitu ya? Kemudian bagaimana kalian melihat diri kalian? Apakah kalian memandang diri kalian itu memang gak ada apa-apanya? Atau kalian sudah menganggap bahwa bagaimanapun saya adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, maka saya berharga di hadapan Allah. Ini nanti kaitannya ada di dalam Quran surat Ali Imran 133 sampai 135. Itu adalah ayat konsep diri. Jika kalian ingin untuk membahasnya lebih lanjut, besok-besok undang lagi, kita bahas itu. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Maka kalau kita sudah tahu, oh ternyata selama ini saya dalam berorganisasi terkadang rodo males-males mangkat. Apa menena undangan pengajian yang dilihat, wah mama ini yang bakalan ngisi nih, terlambat aja lah, biar nanti dapat materinya biar paling pojok-pojok gitu pas mau buka. Ya, ini karena apa? Bentukan konsep dirinya belum lengkap gitu loh. Seseorang yang menganggap dirinya adalah pemuda, yang dia itu punya tujuan hidup, saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin mendapatkan pahala, apa pernah di bulan Ramadan ini, maka bahkan pembicara belum datang aja dia udah sampai di depan sini. Ini kebalik, pembicara yang duluan duduk di sini. Saya yang menjadi penerima tamu. Ini harusnya menjadi apa? Ini bukan dalam rangka protes atau mungkin nyindir, enggak ya. Ini saya memang langsung tembak. Supaya apa? Minimal ada perubahan. Barangkali teman-temanmu yang lain juga malas datang pengajian karena seperti ini. Nyatanya bilang jam 5. Mulainya 5:30 kurang 5. Ini yang kadang orang tuh malas datang ngaji. Dan terus terang, sebenarnya ini saya juga alami di majelis tabligh ya. Awal-awal itu mau datang rapat, itu kita undang jam 8, datangnya jam 9. Dan alasannya selalu ada, ngurus rumah lah, putu masih rewel lah, dan segala macam. Saya nanya-nanya aja dari tadi, ini anak-anak muda ini alasannya apa kira-kira ya? Gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita merubah konsepnya, bahwa sebagai seorang mukmin itu wal asr, benar-benar menghargai waktu. Maka sejak itu alhamdulillah majelis tabligh berubah. Undang jam 9, 8:45 itu sudah datang. Setiap kali mereka itu terlambat, kita belum ngomong apa-apa, sudah minta maaf duluan. Karena memang kita merubah konsep. Ini bukan sekadar rapat, tapi ini adalah upaya bagaimana kamu terlihat sebagai seorang mukmin yang bertanggung jawab dengan amanah yang sudah diberikan. Loh, kan aku cuma datang ngaji. Ngaji itu amanah, umurmu amanah. Besok ditanya itu umurnya tuh. Ya. Duduknya kita hari ini di sini pun besok akan ditanya. Jadi mari teman-teman semua ya, mulai saat ini berubahlah. Power Ranger minimal. Ya. Mulai dari diri kita, nggak usah nunggu orang lain. Kalau Anda masih berubah hanya karena orang lain, artinya Anda itu masih dikendalikan oleh orang lain. Belum punya konsep diri.
Konsep diri itu penting untuk menjadi seseorang yang tetap berdiri di lingkungan yang bagaimanapun. Mau di dalam situ orang-orangnya tidak baik ataupun baik, dia tetap seperti itu. Saya seorang mukmin, saya menghargai waktu, saya menghargai majelis. Maka di dalam majelis gak ada ceritanya dia bakalan ngobrol dengan orang lain di sebelah. Itu mukmin yang benar, mukmin yang punya konsep diri. Sebentar ya Mbak, di belakang aja dulu, nggak apa-apa. Nanti aja nggak apa-apa. Ini belum selesai kan? Sampai jam berapa ya? Biasanya selesai jam berapa? 17.50? 59? Oke siap, nanti aja ya Mbak. Saya kalau lagi bicara begini, saya memang tidak mau ada didistrak dengan konsumsi. Saya aja kuat dari pagi belum makan kok. Gila-gila tinggal sebentar kok terus sudah nggak kuat. Ya, mohon ini dibiasakan juga. Minimal hargai majelis. Ya, ini dibiasakan mulai dari kalian aja dulu. Hargai majelis. Jangan sampai kedistrak dengan hal-hal yang di luar majelis itu. Karena apa? Keberkahan ilmunya. Ya, keberkahan ilmu. Bahkan Imam Syafi'i yang datang terlambat itu untuk membolak-balik kertas yang dia pegang, kertas buku yang dia pegang itu aja, hati-hati biar gurunya nggak dengar, karena khawatir mengganggu. Maka mulai sekarang ayo kita coba hargai majelis, datang lebih awal ya, karena kita seorang mukmin ya, kita mukmin yang menghargai waktu. Bahkan kita sudah sangat, tadi baca nggak sih wal asr? Enggak ya? Baca kan? Cuman kadang itu cuma sekadar lip service. Wal asr innal insana lafi khusr, lip service doang. Padahal untuk yang sehari-harinya tidak kita pakai. Ini hati-hati loh. Ini akan diminta pertanggungjawabannya. Afa hasibatum tadi bahwa kita hidup gak main-main, bahwa kita akan dikembalikan pada Allah, bahwa segala yang kita lakukan akan dipertanyakan. Maka yuk perbaiki konsep diri kita. Saya ingin memberitahukan 3 tipe anak muda menjalani hidup. Yang pertama tipe seperti glitch itu tadi. Jadi asal hidup udah. Mereka-mereka inilah yang walaupun dia jadi mahasiswa berani untuk mengeroyok satu anak dengan 30 orang, ngeroyok 1 orang. Hanya gara-gara apa? Tuduhan yang belum ada buktinya. Ini yang model-model kayak gitu tuh. Ya. Kemudian yang kedua, anak muda yang sibuk tapi salah misi. Kelihatan banget sibuknya, maaf ya aku gak bisa datang soalnya lagi kerjaan ini ada amanah. Amanahnya apa? Bentar dulu saya ngecek dulu di grup ada apa. Kadang kita merasa udah paling sibuk, seolah-olah waktu itu sempit banget. Padahal sibuknya itu gak produktif, sibuknya itu gak memberdayakan diri, bahkan tidak memberdayakan orang lain gitu. Hanya kelihatan sibuk karena apa? Tidak mampu manajemen waktu. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak muda yang menemukan mission statement, dan saya doakan panjenengan semua di sini. Ya, mission statementnya apa? Bahwa saya adalah anak muda yang menghargai hidup saya sehingga saya nggak mau main-main. Minimal saya bisa berdampak untuk orang lain. Minimal saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya untuk diri pribadi. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa yang namanya konsep diri itu adalah cara kita untuk bisa lebih menghargai kehidupan, maka perhatikan di dalam ruangan sini kita bukan hanya sekadar anak muda biasa. Panjenengan semua adalah angkatan muda Muhammadiyah yang dari gerakan ini lahir dari orang yang memiliki mission statement hidup yang sangat jelas, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau melihat bagaimana masyarakat waktu itu sangat rendah pendidikannya. Maka beliau menginfakkan dirinya untuk apa? Mencerdaskan anak bangsa. Ya. Maka panjenengan semua saya harapkan bisa menjadi orang-orang yang mampu menggerakkan orang lain juga. Kemudian tidak hanya tentang masalah bermanfaat untuk orang lain.
Yang paling penting itu adalah untuk Anda-Anda yang mungkin masih dalam keadaan jomblo barangkali, yang sudah punya pasangan juga tetap kenal ya ini. Jadi yang masih mencari-cari, jangan hanya mencari untuk nyaman. Ya udah, ini kayaknya sudah mau selesai ya. Jadi saya cuma mau pesan begitu. Jangan mencari pasangan hanya untuk nyaman, tapi berpikirlah untuk bagaimana pasangan saya ini bisa membantu saya menjalani kehidupan menuju ridho ilahi. Untuk Anda yang sudah berpasangan, jangan pernah menganggap waduh salah pilih. Enggak. Ya. Apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah. Nikmati ya. Mau senang mau susah nikmati aja sambil sama-sama memperbaiki hidup. Sama-sama memperbaiki konsep diri sebagai suami istri yang ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Maka adik-adik sekalian, hidup kita sering terasa seperti rangkaian peristiwa yang berjalan begitu saja. Kita lahir, kita belajar, kita bekerja. Tetapi Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Mu'minun 15, hidup ini bukan kebetulan. Hidup ini bukan kesalahan sistem. Hidup ini bukan glitch. Hidup kita adalah amanah dari Allah. Sebelum nantinya adik-adik semua pulang, sebelum mulai berbuka, tolong pikirkan satu hal ini. Jika suatu hari Allah memanggil panjenengan, kira-kira apa yang ingin panjenengan jawab di hadapan Allah nantinya? Apa yang akan panjenengan ceritakan pada Allah tentang kehidupan kalian? Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.